Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Kira-kira mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Dan seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Dan juga apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Hal tersebut merupakan hal yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia. Ayo kita cari tahu faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau goal. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya sebagai berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam.
Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Dari uraian tersebut, adik-adik sudah bisa menjawab mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah. Iya betul, hal ini dikarenakan harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat mahal atau tinggi. Kemudian, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Iya betul, harga dari rempah-rempah nilainya sangat menjulang tinggi, semahal emas, sama dengan harga emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian yang ketiga, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Iya betul, hal ini dikarenakan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Sedangkan terjadi permusuhan antara bangsa Turki dengan bangsa Eropa, sehingga pasokan rempah-rempah jadi tersendat. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah.